lagi dengan Min Kimi ini. Soim pernah nggak sih menonton channel YouTube Dr. Cahyo? Atau mungkin ini Soim pernah mendapatkan informasi dari grup warga terkait bahaya mengkonsumsi leher dan sayap ayam boiler. Pernah nggak Soim? Nah, ayam boiler ini lagi viral Soim. Beredar unggahan video di platform YouTube yang mengklaim bahwa terdapat larangan mengkonsumsi leher dan sayap ayam boiler. Unggahan tersebut turut mengklaim bahwa pemeliharaan ayam boiler ini dilakukan dengan suntik hormon, terutama di bagian leher dan sayap ayam boiler, sehingga dapat menimbulkan kanker apabila dikonsumsi secara berlebihan. Gimana ini menurut Soim? Informasi tersebut benar nggak ya? Tenang Soim, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Berdasarkan informasi yang tadi disampaikan oleh Kominfo, ayam boiler di peternakan ini pada umumnya dipelihara dengan menetapkan praktik budidaya sesuai dengan pedoman pemerintah. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan secara tegas melarang penggunaan hormon pada hewan. Nah, Soim, kira-kira hormon apa sih yang digunakan untuk menaikkan berat ternak? Apa ya? Hormon pertumbuhan mungkin? Ya, lebih tepatnya hormon yang biasa disalahgunakan untuk mengakali berat ternak adalah hormon estrogen. Sudah pernah dengar kan hormon tersebut? Nah, hormon tersebut disuntikan pada hewan untuk mempercepat pertumbuhan pada hewan dan bisa disebut sebagai hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, sekarang ini pertanyaannya Soim, apakah Soim ada yang tahu apa itu hormon estrogen dan bagaimana sih strukturnya? Tidak tahu. Jadi Soim, estrogen atau estrogen adalah sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita. Hormon ini tidak hanya ditemukan dalam tubuh wanita, tetapi pria juga loh, walaupun nggak sebanyak yang ada di wanita. Hormon ini ditemukan hampir di semua hewan vertebrata loh Soim. Nah, 3 jenis estrogen utama yang terdapat secara alami dalam tubuh wanita adalah estradiol, estriol, dan estron. Tetapi yang paling dominan adalah estradiol. Mau lihat strukturnya? Ini dia strukturnya Soim. Kalau Soim perhatikan, ternyata hormon estrogen terdiri atom unsur penyusun yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen saja. Pertanyaannya, bagaimana karbon, oksigen, dan hidrogen bergabung membentuk senyawa seperti struktur hormon tersebut ya? Oke Soim, gimana nih Soim, penasaran gak sih kenapa unsur-unsur tersebut dapat bergabung membentuk suatu senyawa? Penasaran dong, Min? Nah, untuk dapat bergabung membentuk suatu senyawa karena adanya ikatan kimia. Hah? Kok bisa sih, Min? Iya dong, bisa. Nah, sebelum kita membahas tentang ikatan kimia, Soim perlu tahu dulu nih bahwa secara umum yang kita temukan di alam secara alamiah sebagian besar yaitu senyawa dan sebagian kecilnya yaitu unsur. Contohnya yaitu gas mulia. Akan tetapi, gas mulia dalam suatu kondisi yang ekstrim juga dapat membentuk senyawa. Akan tetapi, secara alamiahnya ditemukan dalam bentuk unsur, sedangkan yang lainnya dalam bentuk senyawa. Di mana senyawa sendiri terbentuk karena adanya transfer elektron atau serah terima elektron atau digunakan secara bersama-sama untuk membentuk konfigurasi elektron yang stabil. Konfigurasi elektron yang stabil ini ketika orbitalnya terisi penuh. Oke, contohnya atau standarnya kita dapat melihat dari unsur golongan ke-18 atau gas mulia Soim. Nah, sebenarnya tujuannya kenapa sih sebagian besar unsur-unsur di alam ini ditemukan dalam bentuk senyawa? Tujuannya yaitu ingin menjadi stabil. Karena ketika dalam keadaan stabil, maka level energinya ini rendah. Sehingga untuk mempertahankan strukturnya tidak perlu energi yang lebih tinggi. Sehingga unsur-unsur ini membentuk suatu senyawa dengan ikatan kimia untuk menjadi stabil Soim. Bicara tentang ikatan kimia ini terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam.
ikatan ion sendiri terbentuk ketika elektron valensi dari atom logam ditransfer ke atom non-logam. Sedangkan ikatan kovalen terjadi ketika adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, itu hanya gambarannya aja ya Soim. Mungkin nanti akan jelaskan lebih detail. Oke Soim, yang pertama mari kita bahas terlebih dahulu terkait ikatan ion. Ion sendiri terdiri dari dua, yaitu positif dan negatif. Positif ion atau ion positif yaitu kehilangan elektron, sedangkan ion negatif akan mendapatkan ion. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada golongan 1, 2, dan 11 ini memiliki energi ionisasi yang rendah, maka mudah kehilangan elektron sehingga cenderung menjadi ion bermuatan positif. Nah, untuk muatan dari ion sendiri yaitu muatan dari proton ditambah dengan muatan dari elektron. Oke, sebagai contoh yaitu pada natrium dengan nomor atom 11 sehingga memiliki konfigurasi elektron yaitu 11 Na sama dengan 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Ketika dia kehilangan elektron, maka konfigurasi akan berubah menjadi 1s2, 2s2, 2p6 yang berarti 11Na yaitu nomor atom yang berarti jumlah elektronnya yaitu 11 dan proton yaitu 11. Sedangkan Na bermuatan positif, jumlah elektron yaitu sama dengan 10 dan proton tetap tidak mengalami perubahan. Sehingga ion charge dari Na yaitu positif 11 ditambah dengan negatif 10 sama dengan plus 1 atau positif 1. Nah, untuk ion yang bermuatan positif disebut dengan kation dan ion logam sendiri diberikan nama sesuai dengan nama logamnya seperti Na, di mana Na bermuatan positif menjadi ion natrium Soim. Oke, nah ini dia konfigurasi elektron dari atom unsur Na dan ion natrium, di mana ion natrium lebih kecil karena kehilangan satu elektron yang berada di kulit terluar ya Soim. Coba deh perhatikan gambarnya baik-baik. Oke, dan ini dia contoh beberapa kation dengan penamaannya Soim. Bisa diperhatikan ya di tabel ini. Oke, karena ion positif sudah, maka kita menuju ke ion apa Soim? Ion negatif. Benar sekali, pastinya kalau ada positif ada negatif ya kan? Oke, ion negatif sendiri akan mendapatkan elektron. Ini didukung dari atom non-logam di golongan 15, 16, 17. Ini tidak mudah kehilangan elektron, di mana energi dari kiri ke kanan semakin besar, sehingga dengan golongan yang di pojok kanan akan memiliki energi ionisasi yang tinggi, di mana atom yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Dan untuk penamaannya sendiri biasanya nama depan ditambah dengan ida, seperti contoh pada tabel ini Soim. Coba deh perhatikan. N bermuatan negatif 3 dengan nama nitrida. Seperti itu contohnya Soim. Nah, oke, selanjutnya kita ke contoh konfigurasi elektron dari Cl dan anion Cl bermuatan negatif 1. Bisa dilihat di gambar ya Soim. Oke, yang awalnya ini konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6 ini cenderung akan menangkap elektron sehingga menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Yang mana orbitalnya ini menjadi terisi semua seperti konfigurasi gas mulia yaitu argon 18. Nah, bagaimana ya ion chargernya? Maka muatan dari proton 17 ditambah dengan elektron negatif 18 menjadi minus 1 atau negatif 1 sehingga memiliki muatan negatif 1. Nah, ini nih ada beberapa produk dari senyawa ion yang terbentuk dari ikatan ion. Di antaranya yaitu NaCl yang terbentuk dari Na
Na dan gas klorin dengan sifat yang berbeda membentuk NaCl dengan sifat yang berbeda juga, di mana untuk ion ini memiliki sifat berbeda dengan zat penyusunnya. Oke, contoh beberapa senyawa ionik dan kegunaannya. NaCl ini biasa digunakan untuk garam dapur atau bahan industri. Kemudian MgOH2 dan CaCO3 ini bisa untuk mengobati MAH. Kemudian ada juga nih iodin sebagai Ki yang ada di betadin soim. Nah, itu dia beberapa produk dari ikatan ion dan kegunaannya soim. Wah, banyak sekali ya, Min. Nah, kalau ikatan ion itu apa sih, Min? Oke, ikatan ion adalah interaksi antar senyawa ion, di mana secara umum senyawa ion ini terdapat transfer elektron dari atom logam dan non-logam. Nah, penggolongan senyawa ion ini secara umum ada salah satu contohnya yaitu senyawa biner atau sederhana, dengan contohnya yaitu NaCl, KCl, kemudian ada juga MgCl2 dan lain sebagainya soim. Oke, sekarang kita ke tahap bagaimana sih penyusun dari senyawa ion sendiri. Nah, senyawa ion dapat tersusun atas nih. Yang pertama, kation sederhana dan anion poliatomik. Sederhana ini yang berarti terdiri dari satu jenis atom unsur, sedangkan poliatomik yang terdiri dari dua atau lebih jenis atom unsur ya soim. Oke, keduanya ini dapat membentuk senyawa ion, contohnya yaitu K2SO4 dan NaNO3 soim. Nah, yang kedua yaitu kation poliatomik dan anion sederhana, contohnya yaitu NH4Cl dan pH4Br. Kemudian yang ketiga yaitu kation poliatomik dan anion poliatomik, contohnya yaitu NH4NO3 dan NH42SO4 ya soim. Oke, dari ketiga hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata ini senyawa ion tidak hanya tersusun atas atom logam dan non-logam, tetapi bisa tersusun atas keduanya ini non-logam, yaitu seperti contoh dari kation poliatomik dan anion poliatomik yang keduanya ini berasal dari unsur non-logam ya soim. Oke, selanjutnya ini kita akan membicarakan terkait sifat dari senyawa ion. Nah, sifat-sifatnya yaitu yang pertama, dia memiliki daya hantar listrik yang tinggi, titik lebur yang tinggi, kemudian larut dalam pelarut polar, dan yang keempat secara umum dia bersifat keras tapi rapuh ya soim. Soim, Kenapa, Min Kim? sayang banget nih, padahal lagi asik-asik membahas tentang ikatan ion, tetapi cukup sampai di sini dulu ya. Kita membahas tentang ikatan kimia. Untuk membahas tentang ikatan kovalen dan ikatan logam, ditunggu di video part kedua ya soim. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa apa? Untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya soim. Oke, see you di next video ya. Bye-bye.